Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya sita waktunya sebentar Pak. Kaitan dengan apa namanya tugas saya di Bergerak Pak. Bergerak ada tentang mengambil kita di satu tentang pengambilan keputusan Bapak akan menilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Sebagai pemimpin. Jadi saya minta ruangannya untuk saya wawancara. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Demi kemajuan pendidikan bangsa kita. Saya. Jadi saya tanya beberapa pertanyaan saya. Begini Pak, saya mau bertanya tentang bagaimana misalnya Pak Kaptek dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral yang pernah terjadi di sekolah ini Pak. Yang satu itu. Ya. Di sini ada bagaimana Pak sekolah dapat mengidentifikasi yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral. Kami sebagai Pak sekolah dalam pemahaman ini ya, pertama-tama langkah-langkah yang dilakukan membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau pendidikan moral. Dilema etika berarti terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan atau disebut benar dan benar. Kemudian untuk tujuan moral berkaitan dengan keputusan benar atau salah. Nah, sebagai pemimpin kita dihadapkan agar dalam mengambil keputusan kita harus melihat dampak yang akan terjadi. Jadi keputusan harus tepat dan terukur. Untuk itu perlu keterampilan dalam hal tersebut. Untuk sekolah saya lebih condong sering kita berhadapan kasus dilema etika dibandingkan pendidikan moral. Jadi lagi keputusan harus tepat dan terukur demi terwujudnya visi misi sekolahnya. Artinya selama ini yang sering kita hadapi itu tentang dilema etika. Terima kasih Pak. Tadinya saya mau tanya juga Pak kaitan dengan bagaimana Pak Kaptek menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk apa namanya untuk kata-kata yang tentunya itu sama-sama benar ya Pak. Ketika dengan dilema etika dalam mengambil Pak dalam sama-sama mengambil nilai kebajikannya gitu. Untuk kasus bagaimana seorang kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi hal-hal yang saya lakukan adalah dengan terkait dengan masalah yang sama-sama benar atau disebut juga dilema etika. Sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu saya harus mengidentifikasi nilai kebenaran yang bertentangan dalam masalah tersebut.
Selanjutnya saya mengumpulkan fakta-fakta. Ya, ya, Nah, dari fakta inilah yang berkaitan dengan masalah tersebut, tentu banyak hal lain yang kita pertimbangkan dalam hal mengambil keputusan supaya nanti dalam mengambil keputusan itu tepat dan mengarah sesuai dengan tujuannya iya. kita akan capai. Artinya harus terukur. Harus terukur, harus terukur. Nah, selanjutnya mungkin ada langkah-langkah yang prosedur yang biasa Pak lakukan untuk kegiatan menangani masyarakat dilema itu. Yang jelas langkah-langkah itu harus ada Ya, ya, ya. dan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang terukur supaya nanti dalam pengambilan keputusan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak inginkan, jadi terciptanya suasana sekolah yang kondusif. Ya, ya. Dalam mengambil keputusan seperti yang saya katakan tadi, mengidentifikasi nilai kebenaran yang bertentangan, menanyakan pelaku yang terlibat, mengumpulkan fakta, pengujian benar atau salah di dalam dan lain-lain sebelum kita mengambil keputusan. Jadi harus secara sistematis, terukur dengan fakta-fakta, data-data yang valid. Jadi tandanya itu yang terambil, jadi tidak menimbulkan permasalahan. Terima kasih Pak. Apa namanya, untuk kaitan dengan langkah-langkah tadi Pak yang selama ini Pak Eko anggap efektif lah untuk dalam pengambilan keputusan kaitan dengan kasus dilema etika itu. Ya. Jadi dalam ini supaya efektifnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ketika langkah yang saya lakukan sebelumnya tadi dilakukan secara kolaboratif, jadi menyeluruh. Nah, jadi menyeluruh nanti dalam hal itu semua akan dilibatkan, menyeluruh kolaboratif dengan rekan kerja di sekolah atau tenaga pendidikan maupun peneliti atau masyarakat juga akan mempermudah dalam mengambil keputusan. Jadi kita keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya semua orang kita harus kolaboratif. Ya, semua stakeholder itu dilibatkan, baik itu di masyarakat, di bagian. Sekali lagi saya mau kaitan dengan lanjut tadi Pak, ada nggak tantangan yang dihadapi oleh Pak kaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika itu Pak? Tantangannya? Tantangan dalam pengambilan keputusan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Ketika kasus dilema etika terjadi pada rekan sejawat atau guru sebagai pemimpin harus mampu membuat keputusan yang adil dan berdampak positif bagi kedua belah pihak. Ini disarankan oleh kepala dinas juga. Jadi sebagai kepala dinas bertanggung jawab terhadap terlaksanakan kebijakan itu. Jadi mengacu pada aturan yang ada yang tadi ditetapkan oleh kepala dinas selaku negara. Jadi dalam ini semua kejadian masalah yang ada itu diselesaikan secara terukur, terukur dengan musyawarah. Kalau bisa harapan dari pasien kita selesaikan permasalahan dulu di tingkat sekolah. Jadi antara masyarakat, pihak sekolah dengan selesaikan dulu masalah sekolah. Jadi jangan langsung diserahkan ke kepala dan sebagainya. Diselesaikan dengan sekolah dengan cara yang bijaksana dan terukur, menjaga kewarganegaraan. Itu harapan dari kami. Jadi Pak Ketua harus melakukan kewarganegaraan yang kalau bisa supaya harus menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan-aturan terukur. Sekarang itu Pak, pertanyaan selanjutnya, apa Pak Kepsek punya cara tersendiri atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilematika, atau misalnya langsung menyelesaikan hari itu juga, atau mungkin ada cara-cara lain Pak? Ya, dalam menyelesaikan permasalahan, bentuk penyelesaian yang sering saya lakukan tergantung kompleksitas permasalahannya. Jadi tidak langsung cerita itu kita lihat situasi, kita suasananya ya. Nah, jika masalah biasa akan langsung dibuat keputusan, dan sebaliknya jika masalahnya sangat kompleks dan berdampak lanjutan bagi sekolah, misalnya kita harus mengatur strategi untuk menyelesaikan dan melibatkan stakeholder di sekolah sesuai harapan dari kepala dinas. Jadi kita selesaikan permasalahan kecil. Kalau masyarakat harus kita libatkan semua tadi para kolaborasi. Semua pihak kita selesaikan, komite, masyarakat. Jadi dalam keputusan itu sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu musyawarah itu ditekankan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gini Pak, saya ada tugas kaitan dengan CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Saya berkaitan dengan modul titik 1 ini, Pak. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Dokter hari ini. Mungkin saya langsung saja, Pak ya. Saya Pak. Terima kasih sekali lagi. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tugas ini, bagaimana misalnya Bapak Kapsek artinya selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu yang mungkin pernah terjadi di sekolah ini, Pak. Itu yang mungkin yang saya tanyakan. terima kasih Pak. Berkaitan dengan apa rencana ataupun tujuan daripada Bapak untuk mewawancari saya, sekedar apa yang dapat saya sampaikan yang berhubungan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Terlebih awal saya ingin menjelaskan bagaimana terhadap definisi ataupun keadaan daripada bujukan moral itu sendiri. Kalau bujukan moral yang ada baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kadangkala bujukan moral itu jarang terjadi ya, karena berpatokan kepada ada hal yang dapat dalam arti bujukan moral ini dibatasi dengan dalam arti norma-norma yang ada di lingkungan, baik di lingkungan yang paling kecil seperti di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lain halnya dengan dilema etika. Dilema etika ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri dan selalu muncul di kalangan pendidikan, baik dari siswanya, dari gurunya, dari kepala sekolahnya. Nah, jadi kalau dilema etika ini hal yang selalu muncul, selalu muncul setiap saat, dimanapun kondisinya, dimanapun keberadaannya, dilema itu selalu muncul. Nah, kalau masalah dilema etika, jadi lain halnya dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu boleh bilang kalau kita hitung persentasenya, mungkin 90% itu dilema etika, mungkin 10% itu bujukan moral. Artinya presentasi yang terjadi itu dilema etikanya, Pak. Iya, dilema etikanya ya. Baik Pak, terima kasih mungkin sudah. Yang kedua mungkin terutama dilema etika itu yang sudah Pak sampaikan tadi. Bagaimana tindakan Bapak yang pernah menjalankan atau dalam mengambil keputusan di sekolah terhadap dilema etika itu, Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar misalnya, artinya harus kita ada pilihan seperti itu, Pak, untuk menyelesaikan saat itu. Jadi kalau menurut saya dalam hal mengambil kebijakan atau mengambil keputusan dalam hal dilema etika itu, kita tidak boleh serta-merta, karena ada hal-hal prinsip yang harus kita pertimbangkan, karena ini adalah merupakan di salah satu sisi yang satunya benar, yang satunya juga benar menurut prinsip kita. Kalau memang kita salah dalam hal menentukan kebijakan, mengambil keputusan, maka akan timbul hal yang baru. Dengan adanya pertentangan, pertanyaan segala macam, maka ada hal-hal yang tidak bisa
kadangkala orang lain tidak bisa terima. Seperti contoh di ruang kelas saja, kita mengadakan suatu observasi. Saya adalah sebagai observer di situ. Nah, sementara guru ini adalah merupakan objek daripada yang saya observasi. Nah, setelah saya observasi, saya tidak serta-merta bahwa guru itu memang kelihatannya bagus dia melaksanakan proses pembelajarannya, tapi saya di sela-sela itu ada juga kekurangannya. Jadi dari kekurangan itu saya tidak serta-merta bahwa ini adalah kurang. Nah, jadi bagaimana saya mengambil kebijakannya, bagaimana saya menyimpulkan persoalannya, saya kembalikan kepada mereka. Saya kembalikan kepada mereka apa yang perlu dibenahi dalam proses pembelajarannya. Nah, artinya jadi menggali potensinya. Nah, seperti contoh misalnya, kira-kira dalam proses melakukan pembelajaran itu, dalam proses mengajar tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang merasa kurang? Apa yang merasa kurang di situ? Biar mereka yang mengungkapkan. Bukan kita dalam arti kita yang menjustifikasi mereka, oh ini salah. Nah, tidak. Nah, jadi mungkin itu sekedar contoh ya, dalam hal dilema etika. Begitu juga proses pembelajaran kepada anak didik kita. Misalnya kita arahkan guru-guru ini jangan bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.